Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, Prodi Perbankan Syariah semester 3, akan sedikit menjelaskan materi kami dengan konsep sistem bisnis Islam berorientasi pada rahmatan lil alamin, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Bisnis Islam dengan dosen pembimbing kami Bu Umi Arifah yang beranggotakan Arini Rizkiani, Febriani Wulandari, Siti Mutahharoh, Tri Rahayu, dan Ali Misbahul Zain. Yang pertama, pengertian bisnis Islam. Dalam Islam, bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah atau kuantitas kepemilikan hartanya berupa barang atau jasa termasuk profitnya. Namun, dibatasi dalam cara perolehan dan penandayagunaan hartanya berupa adanya aturan halal dan haram. Yang kedua, prinsip dan asas bisnis Islam. Menurut Ibnu Khaldun, seperti yang dikutip oleh Kin W.H., bisnis merupakan usaha mencari keuntungan dengan cara mengembangkan modal dan membeli suatu benda dengan harga murah serta menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu menurut Al-Dimashqi, memposisikan bisnis sebagai salah satu cara untuk melestarikan kekayaan. Melestarikan kekayaan melalui dengan bisnis harus melakukan 5 prinsip. Pertama, pengeluaran tidak melebihi pemasukan dan hartanya bersifat cepat lenyap. Yang kedua, total pengeluaran tidak boleh sama dengan pemasukan, bahkan harus lebih sedikit. Yang ketiga, pemeliharaan kekayaan memerlukan kualifikasi tertentu guna melindungi keuntungan dan modal. Yang keempat, tidak boleh menginvestasikan modal pada barang-barang rendah permintaannya atau kurang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kelima, dalam memelihara harta benda itu harus dipilih yang putaran lebih cepat, kecuali seperti investasi tanah, real estate yang semakin lama nilainya akan semakin tinggi. Selanjutnya, konsep bisnis dalam Al-Quran. Dalam konsep bisnis Islam banyak dijelaskan dalam Al-Quran dengan menggunakan beberapa terma seperti tijarah, al-bai, istisyarah, dan tadayatum. Dari semua terma tersebut menunjukkan bahwa bisnis dalam perspektif Islam pada hakikatnya tidak semata-mata bersifat material yang tujuannya hanya semata-mata mencari keuntungan duniawi, tapi juga bersifat immaterial yang tujuannya mencari keuntungan dan kebahagiaan ukhrawi. Untuk itu, bisnis dalam Islam di samping harus dilakukan dengan cara profesional yang melibatkan ketelitian dan kecermatan dalam proses manajemen dan administrasi agar terhindar dari kerugian. Dia juga harus terbebas dari unsur-unsur penipuan atau yang disebut zahar, kebohongan, riba, dan praktek-praktek lain yang dilarang oleh syariat. Kemudian, untuk memberikan gambaran yang benar tentang bisnis yang baik dan jelas, dalam Al-Quran telah memberikan petunjuk bagaimana yang akan kita kutip pada ayat-ayat di bawah ini. Pertama, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang memanfaatkan hartanya di jalan Allah adalah laksana butir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah menghalus karunia yang lagi Maha mengetahui. Dalam Al-Baqarah ayat 261. Kemudian ayat yang kedua, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah
dan mendirikan sholat, juga menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka diam-diam ataupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Kemudian, dan perumpamaan orang-orang yang telah membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang tergeletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan yang lebat, maka kebun itu menghasilkan buah 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Selanjutnya, dalam pandangan Al-Quran, bisnis yang menguntungkan mengandung 3 elemen dasar, yaitu yang pertama, mengetahui investasi yang paling baik. Menurut Al-Quran, tujuan dari semua aktivitas manusia diniatkan untuk ibtighu mardotillah, sehingga investasi terbaik itu adalah jika ditunjukkan untuk mencapai keridhaan Allah. Yang kedua, membuat keputusan yang logis, sehat, dan masuk akal. Agar sebuah bisnis sukses dan menghasilkan untung, bisnis harus didasarkan pada keputusan yang sehat, bijaksana, dan hati-hati. Hasil yang dicapai dengan pengambilan keputusan yang sehat dan bijak akan lebih nyata, tahan lama, dan bukan hanya merupakan bayang-bayang dari sesuatu yang tidak kekal. Yang terakhir, mengikuti perilaku yang baik. Perilaku yang baik dan benar merupakan suatu investasi bisnis yang benar-benar menguntungkan. Perilaku bisnis yang benar menurut Al-Quran adalah bisnis yang menepati janji dan kesepakatan, menjaga amanah dan janji, adil dan moderat dalam berhubungan dengan sesama, memiliki pandangan masa depan yang tajam untuk mengatur dan menyimpan segala guna menghadapi masa-masa sulit, serta selalu ingat kepada Allah dengan membayar zakat-zakat dan menunaikan ibadah sholat. Selanjutnya, ajaran tentang kepercayaan dalam bisnis Islam. Konsep kepercayaan menjadi isu yang sangat populer dalam bisnis dan pemasaran, karena kepercayaan merupakan faktor fundamental dalam mengembangkan loyalitas konsumen. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa kepercayaan merupakan modal utama dalam berbisnis, karena beliau memulai bisnisnya dengan modal kepercayaan saja tanpa bermodalkan harta benda. Kemaslahatan secara etimologi adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya. Bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai 4 hal, antara lain yang pertama, target hasil, yaitu profit materi dan benefit non-materi. Yang kedua, pertumbuhan. Yang ketiga, keberlangsungan. Yang keempat, keberkahan. Target hasil, profit materi dan benefit non-materi artinya bahwa bisnis tidak hanya untuk mencari profit setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit non-materi kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal atau lingkungan, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya. Selanjutnya, sistem bisnis Islam berorientasi pada rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Kerahmatan atau kemaslahatan adalah misi dari penerapan sistem Islam dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan artinya diraihnya kemanfaatan bagi manusia atau terjauhkannya kemadorotan atau kerusakan dari manusia. Karena itulah Islam tidak mengenal pemisahan aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Semua sudah diajarkan dalam agama Islam. Islam itu komprehensif, mencakup semua aspek kehidupan.
Ya, sekian penjelasan dari materi kami. Apabila ada kekeliruan atau terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.